lagi nih Pak, kita langsung move ke perkara berikutnya nih Pak. Karena kan banyak banget nih akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia tahun 2021 ini banyak banget. Yang nggak habis-habisnya itu salah satunya adalah dari KPK itu Pak. Jadi ada tentang pemidanaan mati untuk tindak pidana korupsi. Nah, Pak ini kayak gimana sih Pak pelaksanaannya? Ya, saya kira memang menarik ya kalau kita berbicara korupsi dan salah satunya adalah kelembagaan. 2019 sudah dimulai ya, dan sekarang sudah 2001 mau masuk ke 2022. Dan kita perhatikan bahwa KPK itu sekarang ya institusi biasa-biasa saja menurut saya. Kalau kita mau berbicara KPK itu kadang-kadang sudah enggan gitu ya. Tapi saya kira kajian ini memang tetap perlu dilakukan agar kita memiliki kepastian bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap perkara korupsi. Nah, kalau kita perhatikan di Indonesia itu kan luar biasa. Apa yang dimaksudkan luar biasa? Ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Semuanya menangani tindak pidana korupsi. Tapi korupsinya masih nomor satu ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa indeks korupsi kita itu ternyata menjadi menurun ya. Di tahun lalu kita itu turun dari semula sudah di angka yang baik ya, kemudian menurun, dan kita berharap sebenarnya ya akan naik. Tapi seandainya dia stagnan apalagi turun ya tentu menunjukkan kinerja penegakan hukum kita buruk sekali. Kita berharap tetap ya dengan optimis bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana teroris, tindak pidana korupsi itu meningkat ya, indeks prestasi kita, indeks penegakan hukum kita menjadi baik. Nah ini menurut hemat saya perlu ada perhatian-perhatian yang baik di dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, dan pelaku korupsi itu ternyata tidak kurang-kurang. Tetapi menurut hemat saya penegak hukum itu seolah-olah menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa, padahal itu kan tidak biasa dan itu harus dilakukan penegakan hukum yang baik. Nah, yang menarik, kejaksaan itu kemudian menuntut perkara korupsi yang dilakukan di Asabri itu dengan pidana mati. Artinya dia menerapkan pasal 2, dan menurut saya itu baik. Dan ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa kejaksaan itu menerapkan pidana mati ya terhadap Asabri ini? Lalu kenapa misalnya KPK tidak menerapkan pidana mati kepada mantan Menteri Sosial? Itu selalu saya tanyakan. Kenapa tidak digunakan pasal 2 berkenaan dengan adanya pidana mati ini? Kalau kejaksaan berani, menjadi pertanyaan besar, kenapa KPK tidak berani? Apalagi masalah penanganan bantuan sosial untuk mereka yang terdampak pandemi ini, itu kan menurut saya kan luar biasa kejahatannya, sehingga perlu dengan pidana mati. Nah inilah yang kemudian saya melihat penegak hukum kita, kepolisian, kejaksaan, KPK itu tidak seia sekata. Mana perbuatan-perbuatan yang seharusnya bisa dikenakan pidana mati, dan itu harus menjadi kesepakatan bersama, karena ketiga lembaga. Kecuali kalau cuma satu lembaga kita bisa konsentrasi. Saya menyampaikan di beberapa pertemuan ada kajian yang saya lakukan. Cina itu mulai dari tahun 1989 menerapkan pidana mati secara konsisten. Jadi banyak pejabat-pejabatnya itu dapat dikenakan tindak pidana hukuman pidana mati untuk tindak pidana korupsi. Nah, itu dilakukan. Bayangkan dari 89. Nah, kemudian kita melihat Cina muncul sebagai kekuatan ekonomi yang luar biasa, yang mampu mengembangkan dirinya sedemikian rupa untuk masuk di perekonomian dunia yang baik. Nah, ini kan jadi hal yang contoh yang baik ya, walaupun Cina indeks persepsi korupsinya itu juga tidak terlalu tinggi ya, tetapi dari di bawah Indonesia, Cina sekarang bisa menunjukkan di atas Indonesia. Itu menunjukkan keseriusan mereka, walaupun dikritik ya untuk pidana mati di Cina, tapi kritik itu
ditanggapi Cina dengan biasa saja, tetapi mereka konsisten. Nah sekarang kejaksaan kalau menuntut ataupun kepolisian mendorong kejaksaan ataupun KPK misalnya juga mengupayakan pidana mati ini harus dilakukan konsisten. Jadi kalau hanya muncul satu kali habis itu hilang, saya kira pemberantasan korupsi tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Pak, pertanyaan saya sebenarnya yang bisa membuat seorang koruptor ataupun narapidana korupsi itu tuh dijatuhi hukuman mati itu apa saja Pak? Maksudnya kayak faktor lainnya gitu. Jadi gini, kalau di dalam undang-undang korupsi kita sudah dibatasi di pasal 2 ya, ayat 2 itu dibatasi bahwa pidana mati itu kalau menggunakan dana itu diperuntukkan misalnya untuk menangani bencana alam ya. Jadi bencana itu adalah bencana alam. Kemudian yang kedua adalah kita itu masuk dalam krisis ekonomi. Nah, dana-dana yang dipergunakan untuk menangani agar negara kita ini terhindar atau keluar dari krisis ekonomi dikorupsi, maka mereka bisa dikenakan pidana mati. Kemudian kalau ada kerusuhan ya, SARA yang sifatnya nasional itu juga bisa dikenakan pidana korupsi kalau ada yang mengkorupsi dana ini. Kemudian bagi mereka yang mengulangi tindak pidana korupsi itu juga bisa dikenakan pidana mati. Itu beberapa ketentuan yang ada di dalam pasal 2 ayat 2. Jadi memang ada batasnya dan hanya khusus untuk pasal 2. Kalau pasal yang lain tidak ada ancaman pidana mati. Baik Pak, terima kasih dari penjelasan kasus kematian atau pelanggaran HAM berat tentang dari kematian Laskar FPI sendiri itu Pak. Itu bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Mbak Afi. Jadi ini hal yang menarik ya, karena memang ada persoalan dengan FPI sendiri. Secara kelembagaan, pimpinan-pimpinannya, bahkan pimpinannya itu sempat memiliki masalah hukum dan kemudian dia pergi keluar Indonesia. Itu menjadi persoalan tersendiri secara hukum. Ya, kalau memang mau menyelesaikan seharusnya itu bisa diselesaikan. Tapi memang tarik ulur, ya. Ada yang menyatakan sudah di SP3, ada yang menyatakan itu kan SP3 bisa dicabut dan seterusnya. Nah ini kan menjadi persoalan. Lalu pada akhirnya Habib Rizik ya, pimpinan FPI itu bisa kembali ke Indonesia, lalu melakukan satu perjalanan. Di dalam perjalanan itu ternyata ada kematian dari Laskar FPI ya. Kematian ini karena upaya ya penyelidikan katanya. Nah kemudian ada perlawanan. Nah ini yang menjadi menarik, perlawanan. Kalau perlawanan berarti siapa yang melakukan perlawanan? Nah ini hal yang kemudian menjadi perlu ya, upaya-upaya pengungkapan yang sungguh-sungguh. Kematian ini semula ditolak ya, dianggap bahwa tidak ada kematian yang melanggar prosedur karena dianggap melakukan perlawanan terhadap penegak hukum ya. Nah justru itu menjadi persoalan, perlawanan itu yang seperti apa. Kemudian kematian ini pada akhirnya juga menunjukkan pihak kepolisian maulah terbuka ya, mau melakukan penyidikan. Semula tidak mau melakukan itu, tetapi tidak atau berkeberatan kalau ini menjadi satu pelanggaran hak asasi manusia dan itu ditegaskan oleh Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan itu kejahatan yang harus dibawa ke pengadilan, tapi itu bukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Saya menyatakan ya, saya memiliki pandangan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan oleh pejabat, oleh penegak hukum. Kemudian penegak hukum ini di dalam melakukan upaya-upaya itu atas perintah yang menurut saya itu tidak mungkin dilakukan tanpa perintah, pasti ada perintah. Nah, ini yang kemudian seharusnya itu menjadi pemeriksaan yang mendalam. Sayangnya menurut hemat kami ya, mereka yang jabatan-jabatannya rendah, polisi-polisi yang kecil itu yang kemudian yang dibawa dan diperiksa ya.
Meskipun saya menjadi ingat pada kasus Novel Baswedan. Pada kasus Novel Baswedan pun demikian. Ada perlindungan walaupun dia dihukum misalnya 2 tahun, tetapi menurut hemat kami itu ada perlindungan. Kalau kejahatan-kejahatan dan dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kedudukan sebagai penegak hukum tanpa sanksi yang berat, menurut saya kita itu memberikan pelajaran yang tidak baik bagi masyarakat kita. Penegak hukum saja dilindungi, kalau begitu kita melakukan apa saja. Itu yang saya khawatirkan. Atau ada orang-orang juga yang berpikir, ya, tidak apa-apa kita melakukan ini, nanti kita dilindungi. Ya, tentu ini juga akan menjadi hal yang menarik karena ada kecelakaan. Saya sedikit menyinggung ini karena dilakukan oleh oknum TNI. Jadi kecelakaan lalu lintas yang seharusnya itu diselesaikan sebagaimana kecelakaan lalu lintas, dibawa ke rumah sakit dan kemudian diberikan pertolongan. Ya, dalam kasus kecelakaan ini, kalau pertolongan dilakukan, diberikan semacam uang santunan dan seterusnya. Ada juga yang tidak dibawa ke pengadilan, ya. Ataupun misalnya kalau yang dilakukan oleh tentara ya mungkin hanya hukuman disiplin biasa. Tapi ini adalah dibuang, ya. Jenazahnya dibuang. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Ya. Meskipun ini agak jauh dengan kasus FPI, tapi saya ingin memberikan gambaran. Kalau ini tidak ditegakkan dengan baik, tidak dilakukan hukuman yang setimpal, meskipun itu adalah kecelakaan awalnya ya kecelakaan lalu lintas dan ancamannya itu mungkin 5 tahun ya penjara, seharusnya itu hanya itu saja. Kalau dia prosedural yang umum yaitu kemudian minta maaf kepada keluarga, dibawa ke rumah sakit, belum dibuang, ya. Ini dibuang. Maka saya setuju harus dikenakan sanksi yang berat dan setimpal. Dan kalau ada wacana bahwa itu dikenakan misalnya pidana yang berat sampai dengan misalnya sanksi pembunuhan, ya, menurut saya pantas. Terus ada pertanyaan, bisa nggak dikenakan hukuman mati? Saya memikirkan begini, kalau terhadap warga sipil dikenakan sanksi yang berat, maka terhadap warga militer yang memang melakukan perbuatan demikian, apa salahnya kalau kemudian dicarikan pasal yang bisa dikenakan sanksi pidana yang ancamannya adalah mati? Bukan saya kemudian katakan Bapak ini sukanya pidana mati, gitu ya. Bukan, tetapi proporsional. Ya, karena ini dilakukan dengan tidak pantas dan tidak bisa dikenakan pidana kecelakaan biasa saja, maka itu harus diproses dengan baik, adil dan benar. Ya, saya agak keluar sedikit dari FPI. Ini saya kembalikan lagi. Kalau kita berbicara dengan kasus FPI ini, itu menjadi hal yang sama. Kalau polisi tidak dikenakan sanksi yang berat dan kemudian itu hanya sebagai sebuah prosedural yang memuaskan, ini prosedur hukum sudah kami laksanakan, tapi sanksinya tidak. Apalagi para petingginya juga tidak diproses, menurut hemat saya itu melukai keadilan. Meskipun dapat dikatakan sebenarnya mereka itu kan menjalankan tugas negara. Disinilah negara harus bersikap adil, baik dan benar. Untuk itu, untuk kasus FPI, menurut hemat saya itu pimpinan-pimpinannya itu juga dibawa ke persidangan, ya, diproses di persidangan, sehingga nanti di persidangan itu akan dapat ditemukan bukti-bukti yang nyata bagaimana sih sebenarnya apa toh yang dilakukan. Bayangin jalan tolnya yang ditutup sekarang, jalan tolnya yang tempat orang istirahat, orang berusaha di situ ditutup, dihilangkan, seolah-olah ini ingin dibuang dari sejarah. Tapi kan tidak mungkin itu bisa dilakukan. Dan menurut hemat saya ini menjadi catatan kelam di dalam tahun ini kalau penegakan hukumnya itu tidak dilakukan dengan baik dan benar. Meskipun seharusnya menurut hemat saya itu adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk kasus-kasus yang terkait dengan Laskar FPI. Gitu Mbak. Selanjutnya Pak, jadi di FPI tadi memang sudah berapa ini sudah jelas banget adalah sebuah kasus pelanggaran